mungkin lah, Ma. Emangnya kenapa, hah? Tante Ratna itu umurnya jauh di atas aku. Dia itu seumuran Mama. Aduh, udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin umur ya. Zaman sekarang tuh udah biasa ya. Perempuan lebih tua nikah sama yang muda. Gadis-gadis yang muda tuh dapatnya yang lebih tua. Ngapain sih kamu mikirin umur? Ma, aku benar-benar nggak habis pikir. Kenapa Mama tiba-tiba punya pemikiran seperti ini sampai-sampai aku harus nikah sama Tante Ratna? Mama tuh punya rencana besar. Kalau kamu nikah sama Tante Ratna, kamu kan bisa ngatur dia kan cinta sama kamu. Jadi nanti materialnya dia digabung sama Mama punya jadi besar. Kamu tuh nggak ngerti juga sih dari tadi, hah? Udah dong, Ma. Lebih baik kita bersyukur aja apa yang kita punya sekarang. Lagi kan aku punya Santi. Kamu tuh susah banget ya diajak kerja sama ya. Udah deh, masalah Santi nanti Mama yang ngomong, oke? Maksud Tante? Maksud saya itu udah jodohin anak saya sama pilihan saya yang sepadan, yang saya suka. Jelas nggak? Jodoh yang sepandan buat Mas Viko. Ya. Ah, nggak bisa. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menikah dengan Santi. Mama tuh udah panjang lebar udah ngomong sama dia dan dia udah ngerti, udah terima. Tapi tetap nggak bisa. Aku harus menikah dengan Santi. Karena dia sedang mengandung anak aku. Iya, anak Viko. Kalau sampai Mama nggak mikir, ini aib buat Mama. Reputasi Mama bakal berantem. Sekarang terserah. Mama shock banget. Shock banget. Oke. Kalau itu mau kamu oke. Kamu setuju? Ya udah kalian harus cepatnya nikah. Jangan sampai jadi aib. Tapi kamu tenang. Kamu kenapa harus bohong sih sama Mama? Itu adalah jalan satu-satunya buat ngebuktiin Mama. Tapi kan ada cara lain, Mas. Santi, kamu dengerin dulu. Aku mau menikah sama kamu karena aku benar-benar tulus mencintai kamu. Kamu mau kan menikah sama aku? Mau. Nabiko, jaga pernikahan kamu dan juga istri kamu. Karena dia itu anak yatim. Ya, begitulah kalau nikah sama yatim piatu. Mau nikah aja, mesti sewa, mesti bayar wali. Semua ini gara-gara kamu, Santi. Hah? Gara-gara kamu saya tuh jadi nggak bisa nikahin Vito sama Ratna. Itu kan artinya saya nggak bisa nguasain hartanya Ratna. Gimana ini? Kamu lihat aja, saya nggak akan biarkan kamu bahagia di pernikahan kamu. Saya akan hancurkan kamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Atas ridhomu aku jalanin pernikahan ini. Aku mohon ya Allah, jadikan rumah tanggaku sakinah, mawaddah, warahmah. Santi, kamu pakai apa? Kenapa kamu nggak bisa jadi tumbal? Sang penguasa, kenapa kamu nggak bisa jadikan Santi tumbal? Dari mana ya Mas suaranya? Iya, tapi kok sekarang nggak ada apa-apa ya? Kenapa sih? Hah? Ada apa? Enggak, tadi kita dengar suara ledakan keras banget ya pas kita lihat keluar nggak ada apa-apa. Orang nggak ada suara apa-apa. Nggak ada. Tapi suaranya keras banget, Ma. Kalau ada, Mama pasti dengar. Alah, ini kan bisa-bisanya kamu bikin gosip murahan biar kamu bisa pindah dari sini ya. Terus kamu bisa ngeraih Vito, ya kan? Masya Allah, Ma.
Tapi kita beneran denger kok. Iya, Ma, aku aja denger tadi keras banget meledaknya. Udah deh, aduh, tuh mama tiap hari denger kamu belain istri kamu terus. Bosen tau gak dengernya? Udah deh, tidur sana. Apa karena sholat itu teluhku jadi gak mempan? Santi, maafin sikap mama aku ya. Orangnya emang kayak gitu. Gak apa-apa mas, aku maklum. Ini mas, diminum ya. Makasih ya. Santi, kamu sakit? Aku gak enak badan mas. Yaudah, aku bawa ke rumah sakit aja ya. Enggak mas, nggak perlu. Biasa perempuan itu kalau lagi hamil pasti mual-mual. Aku bilang apa kamu hamil? Iya mas, aku hamil. Santi, kamu dengerin aku. Pokoknya aku mau mulai sekarang kamu jaga kandungan kamu ya. Kamu nggak boleh kecapean. Iya mas, insya Allah aku jaga ya. Itu ya. Dasar ya tukang bohong. Berani-beraninya kamu bohongin saya kalau nggak hamil. Hah? Enggak mah, itu Mas Viko yang bilang kalau aku udah hamil. Iya, tapi kamu belain dia, bilang hamil berarti kalian berdua bohongin saya ya kan? Tolong mah. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, semua rencana saya berantakan. Viko nggak jadi nikah sama Ratna, saya nggak jadi dapat semuanya. Kamu tuh bikin susah aja. Tolong mas. Terserah, terus aja sakit, rasain kamu. Aduh. Mudah-mudahan kamu keguguran ya. Bu Santi mengalami keguguran, Bu. Memang itu yang aku mau, dokter. Dokter, berarti menantu saya nggak bisa hamil lagi ya? Nggak bisa punya keturunan? Insya Allah masih bisa, Bu. Oh, lagian siapa sih yang ngizinin dia hamil lagi, dok? Aku yang akan menghancurkan janinnya kalau sampai dia hamil lagi. Udah deh, kamu nggak usah nangis, cengeng. Yang udah lewat ya udah, biarin berlalu. Sekarang gini aja, kamu mau tetap jadi istri anak saya atau kamu mundur? Gimana? Kamu inget ya, kamu nggak bisa kasih cucu buat saya. Ya Allah. Aku sangat merindukan anak-anakmu. Untuk punya keturunan ya Allah. Aku ikhlas. Kalau takdir aku nggak bisa punya anak. Dokter bilang begitu. Ya, dokter bilang kalau istri kamu tuh kandungannya lemah, nggak bisa kasih kamu keturunan. Terus gimana? Apa yang kamu harap sih dari pernikahan kamu? Udah deh, kamu ceraiin aja. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Ya terus harus ngomong apa? Kamu denger ya, Mama selama ini berharap kamu bisa punya keturunan, hidup kamu bahagia. Sekarang apa hasilnya? Mama tuh kecewa banget, udah nggak bisa deh. Kamu nggak bisa terusin ini semua, nggak bisa. Aku ini mencintai Santi, Ma. Apapun keadaannya, aku nggak bakal pernah nyerahin dia. Kamu tahu nggak? Mama tuh udah benci banget lihat muka dia. Mas, mungkin Mama benar.
Simbol kebahagiaan suami istri itu anak. Dan aku minta maaf banget. Aku gak bisa ngasih itu sama kamu. Sayang, kamu gak boleh berpikir seperti itu sekarang. Yang terpenting sekarang, kamu harus banyak istirahat dan kamu gak boleh capek-capek. Ya. Tapi Mas, pahit atau manis kita harus omongin. Aku ikhlas dengan keputusan kamu. Ya jelas kamu harus ikhlas. Sekalipun Viko nikah lagi atau cerain kamu.